Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bertemu lagi kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa-siswi kelas 4. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Anandaku sekalian, beriman kepada Rasul Allah adalah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul Allah artinya adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengirim utusan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya dan untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Siapakah para utusan itu? Mereka adalah para nabi dan rasul-rasul Allah. Rasul ialah seorang laki-laki utusan Allah yang kepadanya diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan atau berdakwah kepada umatnya. Sedangkan Nabi, ia juga adalah seorang laki-laki utusan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan atau berdakwah. Tetapi para nabi-nabi ini tetap menjadi teladan bagi orang lain. Para nabi ini juga mereka mengikut syariat para rasul dan nabi-nabi terdahulu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, apa persamaan dan perbedaan rasul dengan nabi? Mari kita lihat persamaan nabi dan rasul. Persamaannya yang pertama adalah mereka sama-sama laki-laki. Yang kedua, sama-sama utusan Allah. Yang ketiga, mereka sama-sama menerima wahyu. Yang keempat, para nabi dan rasul itu memiliki sifat basariyah, atau bisa juga kita sebut mereka sama seperti manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, berkeluarga, mereka juga bisa sakit dan sebagainya. Kemudian yang kelima, persamaan mereka sama-sama maksum. Arti maksum di sini adalah mereka terjaga dari perbuatan tercela dan dosa. Nah, sekarang mari kita lihat lagi perbedaan antara nabi dan rasul. Kita mulai dari rasul. Rasul itu adalah seorang nabi. Rasul itu sudah pasti nabi. Yang kedua, rasul itu menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Yang ketiga, rasul itu berkewajiban menyampaikan atau berdakwah, karena para rasul ini memiliki sifat yang namanya tabligh. Kemudian yang keempat, rasul memiliki umat. Yang kelima, rasul ini membawa syariat baru untuk umatnya. Sedangkan para nabi, mari kita lihat, nabi itu bukan rasul. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi bukan berarti dia seorang rasul. Yang kedua, nabi itu menerima wahyu hanya untuk dirinya. Yang ketiga, nabi tidak berkewajiban menyampaikan atau tidak wajib untuk berdakwah. Yang keempat, tidak memiliki umat. Yang kelima, para nabi-nabi ini hanya mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelumnya. Anandaku sekalian, berapakah jumlah nabi dan rasul? Mari kita perhatikan bersama-sama.
Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Sedangkan jumlah rasul itu 313 orang. Tetapi hanya Allah lah yang mengetahui jumlah mereka yang pasti, berapa jumlahnya. Nah, yang wajib diketahui itu berjumlah 25 orang. Ini nama-namanya sudah tersebut di dalam Al-Quran. Mari kita perhatikan nama-namanya. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dari 313 nabi, 124.000 nabi, 313 rasul. Maka yang 25 yang barusan kita sebutkan itulah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, dari 25 itu Allah juga memilih nabi atau yang dikenal dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa mereka itu? Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah mereka para Rasul pilihan Allah yang mereka memiliki keberanian, ketabahan, dan kesabaran luar biasa ketika berdakwah di tengah-tengah umatnya. Mereka banyak memiliki cobaan, menghadapi cobaan dari umatnya. Kita contohkan saja Nabi Muhammad SAW. Beliau belum lahir, ayahnya sudah wafat. Ketika berumur 2 tahun, ibunya meninggal. Itu sesuatu cobaan yang sangat luar biasa. Belum lagi ketika dia sudah mulai diangkat menjadi Rasul, banyak tantangan, cobaan, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tetap teguh pendiriannya dalam berdakwah. Dia sabar menghadapi umatnya. Nah, karena itulah mereka dipilih menjadi Rasul Ulul Azmi. Mari kita lihat nama-nama Rasul Ulul Azmi itu. Dia hanya ada 5 orang. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, selanjutnya mari kita lihat para Nabi dan Rasul Allah itu diberikan kelebihan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah kelebihan luar biasa atau keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang berfungsi sebagai pegangan dan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan mereka dalam berdakwah. Nanti ketika nabi dan rasul itu berdakwah di tengah-tengah umat, banyak di antara orang-orang yang ingin membuktikan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, memberikan kelebihan kepada mereka yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lainnya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, nah, seperti apa mukjizat itu? Mari kita lihat. Kita lihat Nabi Musa. Kita contoh saja Nabi Musa. Nabi Musa itu memiliki mukjizat. Beliau punya tongkat. Tongkatnya itu didapat dari Nabi Su'aib alaihissalam. Itu tongkatnya dapat membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Fir'aun. Tongkatnya berubah menjadi ular besar ketika berhadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Kemudian dapat mengangkat batu yang besar. Itu terjadi ketika sebuah sumur
yang biasanya digunakan oleh para peternak-peternak untuk mengambil air tiba-tiba tertutup oleh batu yang sangat besar, maka Nabi Musa lah yang mengangkat batu besar itu dari mulut sumur itu sehingga mereka bisa mengambil air. Yang keempat, tangan Nabi Musa itu mengeluarkan cahaya putih. Nah, kita lihat lagi Nabi yang lain. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah dibakar oleh Raja Namrud. Tetapi justru Nabi Ibrahim tidak terbakar, namun ketika beliau dimasukkan ke dalam api itu, beliau menggigil kedinginan. Nabi Nuh, beliau pernah membuat perahu yang sangat besar. Itu ketika terjadi banjir besar, negeri itu ditenggelamkan oleh Allah. Nah, Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang beriman serta hewan-hewan ternak yang ikut masuk ke dalam perahu itu diselamatkan oleh Allah. Sementara pengikut-pengikut orang-orang kafir yang tak mau beriman itu mereka semua tenggelam. Kita lihat lagi Nabi Isa. Nabi Isa itu waktu kecil bisa berbicara. Pada waktu bayi beliau bisa berbicara. Juga dapat menyembuhkan orang yang buta. Kemudian menghidupkan burung dari tanah liat. Pernah juga beliau menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Nabi Sulaiman, beliau dapat berbicara dengan hewan, dapat mendengar suara semut yang kecil sekalipun. Yang ketiga, beliau pernah memindahkan istana Ratu Bilqis. Kemudian kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu dimulai dari waktu beliau masih kecil. Ketika berumur 12 tahun, pamannya Abu Talib pernah membawa Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Sam. Maka di tengah perjalanan beliau dinaungi oleh awan sehingga beliau tidak terkena panas matahari. Nah, yang kedua, beliau pernah mengambil bulan lalu membelahnya di tangannya. Yang ketiga, beliau pernah melaksanakan Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dari situlah Nabi dapat perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu ialah Al-Quranul Karim. Anak-anak Bapak semua, itulah contoh mukjizat para Nabi dan Rasul sebagai kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, dan itu tidak ada satu orang pun manusia biasa yang memilikinya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mari kita lanjutkan, kita lihat sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul itu memiliki yang namanya sifat. Ada yang disebut dengan sifat wajib dan ada yang disebut dengan sifat mustahil. Sifat wajib itu ialah sifat yang baik yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sedangkan sifat mustahil ialah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul itu. Tidak mungkin mereka memiliki sifat-sifat itu. Mari kita lihat sifat-sifat wajibnya. Nah, sifat yang wajib ada pada diri nabi dan rasul itu yang pertama adalah siddiq, mereka jujur atau benar. Yang kedua amanah, mereka dapat orang-orang yang sangat dipercaya. Yang ketiga tabligh, mereka selalu terbuka mau menyampaikan risalah-risalah yang disampaikan oleh Allah atau yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dan tidak ada satupun yang disimpan atau dirahasiakan oleh Nabi kepada umatnya. Kemudian yang keempat, mereka para Nabi dan Rasul itu memiliki sifat fatonah. Mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang cerdik, sehingga mereka bisa menyebarkan agamanya di tengah-tengah umatnya. Nah, di balik dari sifat wajib itu, tadi kita sebutkan para Nabi dan Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat-sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin mereka miliki. Yang pertama kizib, atau artinya dusta atau berbohong. Gak mungkin Nabi itu berbohong. Yang kedua khianat. Khianat itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa memegang amanah. Kemudian yang ketiga kitman, mau menyembunyikan.
Yang keempat adalah baladah bodoh. 4 sifat ini adalah merupakan lawan dari sifat wajib tadi, dan tidak mungkin ini dimiliki oleh para nabi dan rasul-rasul Allah. Anandaku sekalian, nah dari semua yang sudah kita jelaskan, mari kita lihat bagaimana cara kita menerapkan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasulnya untuk menjadi contoh teladan bagi kita sebagai umat manusia. Yang kedua, kita sebagai umatnya wajib mengikuti dan menjalankan semua ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul dengan cara kita rajin ibadah, kita tidak mengerjakan maksiat dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita sebagai umat yang mempercayai para nabi dan rasul, kita wajib menerapkan perilaku jujur, dapat dipercaya, terbuka, dan cerdas dalam menjalani kehidupan. Artinya, kita dapat meneladani dari sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu. Anak-anak Bapak sekalian, itulah barangkali yang bisa Bapak sampaikan dan bisa Bapak jelaskan kepada anak-anak Bapak. Mudah-mudahan Ananda sekalian dapat memahami pembelajaran ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.